Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa, semoga semuanya di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang mengikuti secara online, kita doakan juga semoga senantiasa di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina والتجأنا إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وأخرجنا من وخول الشهوات إلى جنات القربات والحمد لله رب العالمين. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Ghani. Jika memungkinkan akan satu paket dengan nama Allah Al-Mughni. Karena kalau Al-Ghani artinya maha kaya, Al-Mughni yang maha memberikan kekayaan. Karena kebiasaan ulama membahas kedua nama ini satu paket ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita hanya membahas satu nama, yaitu Al-Ghani. Al-Ghani lawan dari fakir. Jadi ghani lawan dari fakir. Kalau fakir itu butuh, maka al-ghani berarti maha tidak butuh, tidak butuh. Jadi kalau orang tidak butuh namanya ghani. Makanya sering diterjemahkan kepada maha kaya, ya kan? Karena dia sudah cukup, tidak membutuhkan yang lain, ya. Nah, di antara makna al-ghani ini adalah adamul haja itlaqan, tidak membutuhkan secara mutlak. Maka kalau tidak butuh secara mutlak berarti hanya Allah yang pantas disebut Al-Ghani. Betul atau tidak? Karena manusia sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, pasti dia ada butuhnya, paling tidak kepada oksigen, kepada air. Maka Al-Ghani dalam artian yang pertama adalah yang tidak membutuhkan secara mutlak, hanya Allah. Ya kalau kita ini nggak usah disebut Ghani. Kenapa? Banyak butuhnya, paling nggak di pengajian butuh senderan ya. Betul nggak tuh? Mulai banyak yang nyender. Tapi Allah lah Al-Ghani secara mutlak karena dia tidak butuh secara mutlak. Segalanya butuh kepada Allah dalam segalanya, sementara Allah tidak butuh segalanya dalam segalanya. Karena itu kalau ada yang mau beriman, mau kafir, mau jahat, mau menentang Allah, Allah tidak butuh. Allah nggak butuh iman kita. Jadi mau beriman atau tidak itu disuruh oleh Allah, silakan pilih. Cuma ada konsekuensinya saja. Kalau Anda beriman, Anda dapat surga, Anda dapat ketenangan di dunia. Kalau tidak mau beriman, kafir, Anda bebas di dunia melakukan apapun. Tetapi konsekuensinya di akhirat Anda masuk ke dalam siksaan neraka. Jadi jangan sampai kita kalau taat kemudian membela agama ini seolah-olah kita memberikan sesuatu kepada Allah. Tidak, karena Allah Al-Ghani,
tidak butuh kepada makhluknya. Mari kita lihat satu ayat yang menarik. Surat Ibrahim ayat 8. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. In takfuru, jika kalian kafir, antum wa man fil ardi jami'a, dan siapapun yang ada di muka bumi ini kafir semua, kata Allah. Lihat gagah sekali ya Allah ya. Fa innallaha laghaniyyun. Aku enggak butuh kok iman kalian. Subhanallah. Aku ghani, aku tidak membutuhkan. Makanya jamaah sekalian, ketidakbutuhan itu identitas Allah secara permanen. Jadi kemandirian itu identitas Allah. Kebutuhan itu identitas kita yang tidak pernah lepas dari kita. Jadi kemandirian Allah itu adalah sifat Allah yang melekat tanpa faktor apapun. Tapi yang namanya hamba, sifat butuh itu sifat yang permanen ada pada kita, bukan karena satu faktor. Jadi melekat terus yang namanya kefakiran itu pada kita. Gelar-gelar yang lain pada kita itu bisa hilang, Pak. Temporal. LC itu dulunya nggak ada. Jumharudin itu dulu nggak ada LC. Pas kuliah ada LC, betul nggak? Nggak permanen. Sehingga sifat dasar saya yang melekat pada diri saya adalah fakir. Kalau Allah, Dia Maha Ghani, melekat permanen. Bukan karena ada faktor-faktor yang lain, tetapi itu sifat yang permanen ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meniru, menauladani sifat ghaninya Allah ini, insya Allah semakin kita tidak butuh kepada manusia, semakin tenang jiwa kita. Ya. Semakin kita tidak butuh kepada manusia, manusia akan mencintai kita. Semakin kita tidak membutuhkan orang lain, semakin kita merasakan kehormatan. Ada ungkapan yang menarik. Butuhlah kepada seseorang. Kamu butuh, coba kamu butuh kepada seseorang, engkau akan menjadi tawanannya. Jangan butuh kepada orang, maka engkau akan selevel dengannya. Berbuat baiklah kepada seseorang, maka engkau akan berada di atasnya. Nah, ini luar biasa ungkapan. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau manusia yang ghani, yang tidak membutuhkan kepada manusia, itu akan menjadi manusia yang memiliki kemuliaan, akan memiliki ketenangan. Maka tadi saya ungkapkan satu quote, butuhlah engkau kepada orang, maka engkau akan menjadi tawanannya. Kemudian jangan butuh kepada orang itu, maka engkau akan selevel dengannya. Berbuat baiklah kepada orang itu, maka engkau akan di atasnya. Karena manusia itu budak bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Teman saya dulu bilang, karena itu jangan pernah berhutang kepada Pak Budi, karena engkau tidak akan pernah bisa membalas budi, ya kan? Jangan pernah berhutang kepada Pak Budi, karena engkau tidak bisa membalas budi. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang sangat baik. Allahumma la taj'al hawaijana illa ilaik. Ya Allah, jangan jadikan kebutuhan kami kecuali hanya kepadamu. Allah Al-Ghani kembali adalah Allah yang Maha tidak membutuhkan secara mutlak kepada apapun dan kepada siapapun. Adapun manusia, takdirnya butuh, takdirnya fakir. Sifat dasar dan permanennya adalah fakir, butuh. Nah, karena manusia ini fakir, maka manusia itu tidak bisa lepas dari Allah.
Karena kalau manusia fakir, dia pasti butuh. Kalau dia butuh kepada manusia maka dia akan jadi hina. Tapi kalau dia fakir dan butuh kepada Allah maka dia akan jadi mulia. Saya ulang lagi ya. Manusia itu tidak bisa lepas dari butuh. Inilah yang membuat dia nggak bisa lepas dari Tuhan. Jadi manusia itu nggak bisa berpisah, Pak. Nggak bisa putus dari Allah untuk dua hal. Pertama untuk ibadah, yang kedua untuk kebutuhan. Nggak bisa lepas itu berarti dia fitrah kita. Fitrah saya laki-laki, Pak. Kalau saya melawan fitrah saya, apa yang akan terjadi? Penyimpangan. Fitrah manusia butuh Allah pada dua hal. Pertama butuh ibadah, yang kedua kebutuhan yang sifatnya makanan dan minuman. Kalau manusia tidak menjalani fitrahnya yaitu beribadah, pasti akan ada penyimpangan. Makanya kalau ada penyimpangan pada seseorang, itu pasti ada dia ibadahnya nggak beres, Pak. Penyimpangan seksual, pasti ibadahnya nggak beres. Karena seluruh penyimpangan itu adalah kompensasi dari ketiadaan Allah. Saya ulang lagi. Penyimpangan apapun, kemaksiatan itu adalah akibat dari ketiadaan Allah pada diri seseorang itu. Seseorang ingin mencari ketenangan, mencari kepuasan, dan kepuasan itu hanya ada pada Allah. Ketika manusia itu tidak berinteraksi dengan Allah, maka akibatnya dia akan mencari sesuatu yang seolah-olah menjadi ganti bagi Allah, yaitu dengan penyimpangan seksual, dengan narkoba, dengan kemarin spirit doll yang kemarin lagi rame. Nggak ada Allah, penyimpangan. Akhirnya apa? Ya lari ke dukun untuk menolak hujan, penyimpangan. Betul apa betul nih? Halo. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kapanpun kita tidak bisa lari dari kebutuhan. Cuma dua, kalau kita kebutuhan kita lari kepada Allah, mulia kita, harga diri kita bagus. Tapi kalau kita melarikan kebutuhan kita kepada sesama manusia, maka akan hina kita. Imam Hasan Al-Basri, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa. Jadi beliau ini punya harisma yang luar biasa. Suatu hari beliau ditanya, apa yang menyebabkan beliau memiliki harisma, wibawa yang luar biasa? Dengarkan apa yang dikatakannya. Dan ini mungkin nasihat buat saya sendiri dan mungkin para asatid, para kiai, diingatkan dengan nasihatnya Imam Hasan Al-Basri ini. Imam Hasan Al-Basri ini punya wibawa, punya harisma. Ditanya, apa rahasianya engkau memiliki harisma, wibawa yang luar biasa? Dengarkan ini. Bistighnai anin nas wa hajatuhum ilayya. Karena aku tidak membutuhkan manusia, sementara manusia butuh kepada ilmuku. Aku tidak butuh harta manusia, sementara mereka butuh kepada ilmuku. Ini yang bahaya kalau ulama, kiai butuh kepada kekayaannya jamaahnya, sementara jamaah nggak butuh ilmunya. Nah, ini akan hina, betul nggak? Halo? Nah, ini yang akan terjadi banyak di akhir zaman. Ketika seorang ulama, kiai membutuhkan dunia dari manusia, sementara manusia itu tidak membutuhkan ilmunya. Wah, ini luar biasa ini. Rusak kalau sudah begitu, ya kan? Kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghani, Allah yang maha tidak membutuhkan secara mutlak. Nanti saya akan sampaikan, kalau kita sampai keluar dari sifat dasar kita. Apa sifat dasar kita? Sifat dasar kita fakir, Pak. Sebentar, saya mau cari bahasa yang tepat ya. Jadi gini, rasa butuh makhluk kepada Allah merupakan sifat dasar permanen, bukan karena sebuah sebab. Maka mustahil bagi manusia kecuali menjadi seorang hamba, dan mustahil bagi Allah kecuali menjadi Rabb.
Jadi butuh manusia, fakirnya Allah kepada Allah sifat dasar permanen, bukan karena satu sebab. Ini sifat dasar kita. Perhatikan ya, ketika kita menyalahi takdir ini, apa yang akan terjadi? Orang nggak mau ibadah, berarti apa? Menyalahi sifat dasarnya. Orang akhirnya sombong, menyalahi sifat dasarnya. Fakir tadi. Orang zalim, kenapa? Menyalahi sifat dasarnya. Maka semua pelampauan batas, Pak, itu disebabkan orang itu keluar dari sifat dasarnya. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan sewenang-wenang, akan zalim, akan berbuat nista, berbuat zalim, menghina orang, merendahkan orang. Kapan itu? Istaghna, ketika dia merasa tidak butuh. Berarti dia keluar dari sifat dasarnya tadi. Apa sifat dasarnya? Fakir, Pak. Jadi kalau orang udah nggak sholat, itu berarti dia keluar dari sifat dasarnya. Sifat dasarnya apa? Fakir. Kalau orang tidak berdoa, itu keluar dari sifat dasarnya. Apa itu? Fakir. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini fakir, Allah kaya, maka ketika kita mendekat kepada Allah, kita akan dikaruniai oleh Allah kekayaan. Apa itu? Merasa tidak butuh. Makanya kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah, di hati ini akan merasa cukup, Pak. Cukup itu bahasa Arabnya ghani, kaya. Kapan kita mendapatkan rasa cukup? Ketika kita terkoneksi kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sifat Allah. Apa itu? Ghani. Ada ayat yang luar biasa. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sabar itu bukan sifat manusia. Betul atau tidak? Antum pengen cepat-cepat selesaikan pengajian kan? Tergesa-gesa. Iya kan? Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan memiliki sifat ajal, tergesa-gesa. Jadi sabar itu bukan sifat manusia. Karena itulah mengapa sabar dan sholat itu digandeng. Kenapa? Kau akses Allah melalui sholat, maka engkau akan mengakses sifat Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah melalui sholat, maka sifat sabar itu akan bagus. Maka siapapun yang tidak memiliki sifat sabar yang baik, pasti kualitas sholatnya kurang bagus. Sama, ghani, maha rasa cukup. Bukan merasa cukup kalau Allah, maha cukup. Itu sifat Allah. Kita ini ditakdirkan oleh Allah dhaifah. Bahkan mohon maaf ya, semakin banyak harta, semakin banyak butuh. Orang-orang yang hartanya sedikit, kebutuhannya dikit aja. Betul atau tidak? Hah? Halo? Itu petani itu butuh mobil nggak? Hah? Ke sawah? Nggak bisa mobil dibawa ke sawah. Petani itu butuh HP yang canggih nggak? Hah? Enggak. Butuh spring bed nggak? Enggak. Jadi semakin banyak harta seseorang, ternyata semakin banyak kebutuhannya. Maka kalau kita ingin merasa memiliki sifat yang sedikit butuh, sedikit kebutuhannya, karena sudah ada rasa cukup di hati kita, maka hendaklah kita mengakses Allah, memperbaiki hubungan Allah. Apa cara terbaik hubungan kita dengan Allah, Pak? Salat itu hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, Pak, nggak pakai perantara-perantara, Pak.
Nggak ada perantara hubungan dengan Allah. Hanya kepadamu kami beribadah, kepadamu, bukan lewat kiai, bukan lewat ustadz, bukan lewat siapapun. Hubungan kita langsung kepada Allah. Karena sekarang ada orang yang sedang gencar-gencar, kalau mau terhubung kepada Allah harus ada pakai nama-nama ruh. Kesesatan, Pak. Mau siapapun yang ngomong itu nggak ada. Sahabat-sahabat Nabi nggak ada nama ruhnya, ada nggak? Abu Bakar ada nama ruhnya. Umar ada nama ruhnya. Imam Syafi'i ada nggak nama ruhnya? Nggak ada. Banyak sekarang kesesatan-kesesatan itu biasanya yang akan lebih mudah kalau ustadznya yang disesatin, Pak. Makanya jangan pernah menerima apapun yang disampaikan oleh siapapun termasuk yang di depan ini. Kalau sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, sesuai dengan dalil-dalil yang disepakati ulama, baru kita terima ucapan siapapun termasuk yang di hadapan bapak-bapak ini. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, tolak. Mau banyak apapun jamaahnya, ya, mau seterkenal apapun, tolak. Karena kebenaran itu tidak ada kaitannya dengan banyak atau sedikit. Betul atau tidak nih? Termasuk yang didengarkan bapak-bapak ceramah saya ini. Kita kembali. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat, maka Allah akan karuniakan sifat-sifat Asmaul Husna kepada kita. Di antaranya apa? Kaya, rasa cukup. Karena cukup ini nggak ada kaitannya dengan jumlah. Saya ulang lagi ya, cukup itu nggak ada kaitannya dengan jumlah. Makanya orang yang korupsi itu juga bukan sedikit duitnya, Pak. Betul atau tidak? Banyak nggak duitnya yang korup-korup itu? Banyak, bukan orang-orang yang pas-pasan. Tapi kenapa mereka korupsi? Karena nggak ada sifat goni, nggak ada rasa cukup di sini. Ada nggak orang miskin menemukan uang jumlah besar di ATM atau di suatu tempat kemudian dibalikin? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Dia dikaruniai oleh Allah sifat goni, cukup. Satu kata yang sangat powerful yang akan membuat kita bahagia, Pak. Satu kata, cukup. Kalau kita nggak punya satu kata ini, maka kita tidak akan pernah bahagia. Cukup ini yang membuat kita menikmati, bukan cuma memiliki. Tanpa ada kata cukup, kita hanya bisa memiliki tapi tidak bisa menikmati. Kehilangan kata cukup ini di hati kita, Pak, akan membuat orang berselingkuh. Selingkuh, nggak cukup-cukup. Yang merusak negara ini, Pak, karena dipimpin oleh orang-orang yang di hatinya nggak ada rasa cukup. Makanya salah satu doa Nabi, Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu sehingga aku tidak perlu mencari yang halal, yang haram. Wa bifadlika amman siwak. Cukupkan aku ya Allah dengan karuniamu sehingga aku tidak perlu mengemis menghinakan diriku kepada selain Engkau. Nah ini Ghani. Karena itu sifat Allah Al-Ghani. Maka siapapun yang ingin memiliki sifat kaya, tidak butuh kepada banyak orang, hanya butuh kepada Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah akan tenang. Makanya orang-orang jamaah sekalian, orang-orang yang hubungannya sama Allah nggak bagus, hatinya kurang, gelisah, cemas. Kenapa? Karena rasa cukup, rasa tenang itu tidak didapat dari harta. Rasa cukup itu nggak ada kaitannya dengan jumlah, nggak ada kaitannya dengan jumlah harta kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau kurang terus itu berarti membuka tabir kita nggak bagus hubungannya dengan Allah. Saya mau tanya, sering nggak kita kalau ke rumah teman kita, ya,
yang dibicarakan adalah kekayaan, harta, sering nggak? Nah, itu tanda bahwa kita nggak merasa cukup. Orang-orang yang pembicaraannya ini berapa harganya, ini belinya di mana, kepada temannya lebih banyak yang dibicarakan itu adalah orang-orang yang hatinya belum dikaruniai rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berbunyi, izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Inginkanlah apa yang ada di sisi Allah, maka Allah akan mencintaimu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghani, yang maha cukup. Oke, ada hadis yang kalau Allah memberikan rasa cukup ke dalam hati kita, maka hadis ini akan berlaku kepada kita, Pak. Tapi hadis ini tidak akan berlaku kepada orang yang Allah nggak kasih rasa cukup di hatinya. Hadis ini indah. Siapapun yang hari ini merasa gelisah, sedih, membaca hadis ini akan menghibur dia. Tapi kalau tidak terhibur dengan hadis ini, kemungkinan besar hubungan kita dengan Allah nggak connected, disconnected. Cuma kelihatannya terhubung, tapi sebenarnya disconnected. Terkadang kita nyolokin HP, merasa sudah connected, pas kita mau pergi ternyata nggak ngisi HP-nya, disconnected. Siapapun yang connected kepada Allah akan berlaku hadis ini bagi dia. Saya bacakan. Ini luar biasa hadis ini, Pak. Nanti kalau setelah mendengarkan hadis ini pulang jalannya pasti agak beda, agak gagah dikit lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi aminan fi sirbihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang memasuki waktu pagi sehat badannya, tenang jiwanya, punya cukup makan untuk hari itu saja, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia dan seluruh isinya. Apa tadi, Pak? Sehat badannya, tenang hatinya, punya cukup makan untuk hari itu saja. Yang perlu digarisbawahi, cukup makan untuk hari itu saja. Kenapa, Pak? Karena kita tidak tahu esok masih hidup atau enggak. Jangankan esok, sejam lagi kita enggak tahu. Jangankan sejam lagi, 30 menit lagi depan kita enggak tahu masih hidup atau tidak. Esok bagi kita misteri. Raja, presiden, bagi dia esok sama misteri. Betul atau tidak nih? Raja, presiden, miliarder, hari yang lalu bagi dia tidak bisa diulang. Jadi yang lalu kita sama raja sama-sama nggak bisa mengulang. Yang esok kita sama raja pun sama, misteri. Betul atau tidak? Berarti kita dan para raja hanya memiliki waktu kapan? Detik ini, saat ini. Setuju ya? Apa yang membuat orang itu bahagia? Ketika dia hidup untuk detik yang sekarang. Apa yang membuat orang cemas? Karena dia hidup tidak di sekarang, tetapi hidup di masa lalu atau di masa depan. Siapapun yang gelisah ini, yang sedih ini, pasti dia nggak hidup di saat ini. Pasti dia hidup di masa lalu, kalau nggak di masa apa? Di masa depan. Kalau di masa sekarang, Bapak sehat, sehat, alhamdulillah.
Ada duit untuk makan saat ini? Ada. Gimana? Kaya nggak? Kaya, Pak. Yang membuat orang tidak bahagia adalah dia tidak hidup di masa sekarang, tapi dia hidup di masa lalu. Karena itu dia menyedihkan sesuatu yang sudah terjadi, menyesali sesuatu yang terjadi, atau dia hidup di masa depan, dia mengkhawatirkan sesuatu. Jadi hiduplah saat ini. Gimana esok, Ustadz? Kan esok perlu dipikirkan. Cara terbaik mempersiapkan esok adalah melakukan yang terbaik saat ini. Karena esok itu adalah akibat dari hari ini. Setuju atau tidak nih? Ghani, maha kaya. Tapi hadis ini jamaah sekalian, tidak akan didapat perasaan ini orang yang disconnect dengan Allah, nggak akan. Tapi orang yang connected dengan Allah, maka di hatinya tiba-tiba dia merasakan kecukupan, maka dia merasa kaya, cukup. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ayat surat Ibrahim ayat 8 ada kalimat yang menarik. Jika kalian kafir dan semua manusia di dunia ini kafir, kata Allah apa tadi? Aku maha tidak butuh dan maha terpuji. Ini menarik. Tidak butuh, hamidun, maha terpuji, digandeng. Karena biasanya Pak, kalau manusia itu Ghani merasa nggak butuh orang, kalau kita merasa nggak butuh orang, karena kita memiliki duit yang banyak, jabatan yang tinggi, biasanya orang ini akan menyombongkan diri dan melakukan sifat-sifat dan perbuatan yang tercela. Karena dia merasa ana nggak butuh ente butuh ana. Dia akan congkak, sombong, sewenang-wenang. Tapi Allah mengatakan, aku tidak butuh apapun. Tapi walaupun aku tidak butuh apapun, aku maha terpuji dalam ketidakbutuhanku. Ketidakbutuhanku bukan ketidakbutuhan yang membuat aku sombong, membuat aku zalim, membuat aku sewenang-wenang. Tapi ketidakbutuhanku, maha mandirinya aku, maha kayanya aku. Tetapi di dalam kemahakayaanku, aku adalah kaya yang terpuji. Makanya ada orang yang banyak duitnya tapi low profile, ada nggak? Itu namanya Ghani, kaya, hamid, lagi memiliki sifat terpuji. Tapi ada orang yang memiliki kekayaan, kekuatan, lalu dia congkak, sombong, bengis, kasar, maka orang itu Ghani, kaya, tapi nggak hamid, nggak terpuji. Maka Allah mengatakan, aku al-Ghani. Wahai orang-orang kafir, mau kafir silakan. Tadi surah Ibrahim. Kalau kalian kafir, seluruh manusia ini di muka bumi ini kafir, aku nggak butuh kok. Tapi meskipun aku tidak butuh, aku terpuji. Tetap aku kasih rezeki kepada kalian, wahai orang kafir. Tetap aku kasih oksigen kepada kalian, wahai orang kafir. Tetap kalau kalian sakit, aku juga yang menyembuhkan, wahai orang kafir. Kenapa? Karena aku meskipun Ghani, aku hamid, terpuji. Wah, ini luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh pemimpin yang hamid. Betul nggak nih? Karena kalau udah pemimpin berarti dia berada di puncak. Ketika orang ada di puncak, Pak, rayuan untuk sewenang-wenang, sombong, congkak itu besar. Tapi Allah katakan, aku Ghani, aku maha nggak butuh, aku kaya. Tapi meskipun aku kaya, sifatku terpuji. Aku tetap memberikan bantuan kepada kalian. Aku tetap menolong kalian. Aku tetap memberikan makan dan minum kepada kalian. Aku tetap memberikan rezeki kepada kalian. Aku tahu apa yang kalian rasakan, aku rasakan. Ini luar biasa. Tapi ada orang yang sedang berkuasa tidak terpuji.
Sehingga ketika minyak goreng ini nggak ada, apa yang dia bilang? Nggak ada empatinya sama masyarakat. Ayo, mendingan mana? Barang murah tapi langka, tapi barangnya melimpah tapi mahal. Itu kan nggak sesuai teori ekonomi itu. Mestinya barang banyak, harga berapa? Hah? Halo? Kalau barang banyak mestinya apa? Murah. Seolah-olah rakyat ini bisa beli dengan harga mahal itu loh. Ini namanya goni tapi nggak hamid orang ini. Ada lagi yang bilang begini, apa cuma bisa goreng tiap hari? Masalahnya bikin peyek itu nggak bisa digoreng, nggak bisa direbus, betul nggak? Jadi mestinya orang itu mencari solusi buat rakyat, bukan menyalahkan rakyat, Pak. Tapi orang yang tidak hamid, tidak memiliki sifat terpuji, mana peduli dengan yang dirasakan oleh rakyat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghaniyun hamid," aku kaya, tetapi kaya yang terpuji. Aku tetap memberikan makan kepada kalian, menurunkan hujan kepada kalian, memberikan minum kepada kalian, memberikan kesehatan kepada kalian, meskipun kalian kafir. Kekafiran kalian tidak membuat aku tidak memiliki akhlak yang terpuji. Halo Pak, terasa ya Asmaul Husna ya? Oh, Asmaul Husna bicaranya politik Ustaz. Quran ini bicara semuanya. Jangan Ustaz, kalau di masjid itu bicara akhirat. Akhirat itu balasannya. Agama ini masalahnya dunia. Akhirat itu balasannya. Yang dibicarakan oleh agama kita ini dunia, akhirat itu balasannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, keren sekali. Saya ingin kasih contoh seorang yang memiliki kekuasaan tapi low profile. Siapa dia? Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab ini kedatangan delegasi dari Azerbaijan. Jadi delegasi dari Azerbaijan ini membawa hadiah kepada Umar berupa makanan yang sangat istimewa. Ketika dihadiahkan makanan yang sangat istimewa ini diberikan kepada Umar, lalu Umar buka makanan itu. Ketika dibuka makanan itu, apa yang terjadi? Makanan ini benar-benar mewah. Lalu Umar bertanya kepada yang membawa hadiah ini. Kata Umar bin Khattab, apakah makanan ini juga dimakan oleh rakyat Azerbaijan? Apakah rakyat Azerbaijan itu memakan makanan seperti ini? Kata delegasi ini, tidak Tuan. Ini adalah makanan khusus untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan. Umar yang tadinya nyicipin dikit langsung dimuntahin sama Umar. Lalu apa kata Umar ini kepada delegasi ini? Katakan kepada pemimpin di Azerbaijan itu, bagaimana kalian bisa menolong menyelesaikan urusan kaum muslimin jika yang kalian makan tidak sama dengan yang dimakan oleh rakyat kalian. Nah ini. Lalu apa kata Umar? Haram bagi perut Umar untuk merasakan makanan yang orang miskin kaum muslimin tidak pernah memakan ini. Haram. Wah, luar biasa Umar. Lalu apa yang dikatakan Umar? Sekarang bawa makanan ini, ya, datang ke Masjid Nabawi, bagikan kepada fakir miskin kaum muslimin di sana. Wah, luar biasa. Ini kisah Goni, kaya. Kalau manusia jangan disebut Al-Ghani, tapi Goni boleh. Kalau Al-Ghani berarti maha kaya. Kalau Goni ya kaya saja cukup. Kalau Al pakai alif lam maha, nggak boleh manusia Al maha kaya.
Kisah yang lain, pada musim kelaparan di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu tidak makan daging selama 4 bulan. Kalau kita kan biasa nggak makan daging itu. Kalau orang Arab Pak, makan daging itu kan makanan yang mewah, makanan biasa ya, bener nggak? Kita kalau nggak makan nasi, perut kita keroncongan kan? Nah orang Arab nggak makan daging, keroncongan, biasa makan daging. Tapi pada masa kelaparan di masa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu tidak makan daging selama 4 bulan. Maka perutnya bunyi keroncongan. Lalu apa kata Umar? Wahai perut, keronconganlah. Demi Allah, engkau wahai perutku, kau tidak akan merasakan daging sampai anak-anak kaum muslimin merasakannya. Goni Hamid, ini kita sedang membahas mengapa digandengkan Goni Hamid. Karena ada orang Goni nggak peduli dengan kekayaan, dengan harta, dengan kaum muslimin. Justru ada orang kaya sekarang ini kemudian ya menimbun. Bahkan mohon maaf, yang menimbun bukan cuma pedagang saat ini, pembeli pun menimbun. Betul atau tidak? Pembeli beli minyak goreng untuk kebutuhan 3 bulan, itu menimbun. Apalagi penjualnya menimbun. Nah ini kenapa menimbun itu terjadi Pak? Enggak ada karunia rasa goni di dalam hati orang kayak gitu. Nah tuh, apa ini? Isyarat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghani Maha Kaya. Sifat permanen Allah. Sifat dasar yang melekat pada Allah. Fakir sifat kita. Makanya kita nggak bisa lari dari kebutuhan. Tapi alangkah mulianya jika kita butuh kepada Allah, alangkah hinanya jika kita butuh kepada manusia. Makanya kenapa apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah Pak. Ya kan? Jika engkau tidak mampu membalasnya, doakanlah. Jadi jangan pernah kalau kita menerima sesuatu, kebiasaan kita cuma bilang apa? Jazakallahu khairan ya, barakallahu fiik. Jangan cuma begitu Pak. Kalau ada orang yang memberi kita sesuatu, carilah apa yang bisa kita balas. Minimal selevel dengan dia balasannya. Kalau lebih baik lagi, balas dengan yang lebih besar Pak. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membalas, berarti 1-0 Pak. Dia 1, poinnya kita 0. Benar nggak? Ntar dia berbuat baik lagi kepada kita, kita nggak bisa balas, berapa 0? 2-0. Nanti 3-0, 4-0. Kalau sudah banyak poin dia kepada kita Pak, mau nggak mau kita di hadapan dia akan menjadi hina Pak. Makanya kenapa kita berlindung dari hutang Pak? Karena hutang itu akan membuat kita hina. Maka negara yang banyak hutangnya, pasti dia nggak punya kedaulatan. Jangan terlalu berharap. Wong kita aja punya utang kepada teman, kehilangan kedaulatan kok. Ketemu dia kira-kira rasanya gimana? Gagah atau malu? Hah? Malu nggak? Malu Pak. Kita kalau diberi orang sesuatu malu. Saya pernah ngajak anak-anak saya makan di BSD situ, rombongan. Pas saya nyampe pesen, ada teman saya yang makan di situ, jamaah. Dia duluan, nah, dia akhirnya pulang duluan kan. Setelah saya makan mau bayar kasir, kata Pak kasirnya, Pak tadi sudah dibayar sama bapak itu.
Kata anak-anak saya, asik dibayarin gitu. Berarti Abi belum nraktir kita hari ini. Nah tadi kan nraktir jamaahnya Abi, bukannya Abi. Asik ya Abi kalau ditraktir. Saya bilang asik menurut kamu, tapi kalau Abi ketemu dia kayak apa muka Abi, saya bilang gitu. Iya kan? Benarlah, nggak lama dia ngundang saya ke kantornya. Padahal saya sudah punya komitmen sama orang lain, Pak. Saya sudah ada jadwal di tempat lain. Dia ngundang saya di waktu yang sama. Akhirnya apa? Kalau dia nggak pernah neraktir saya waktu itu, saya gampang aja, maaf saya sudah ada agenda, ya kan? Gampang kan begitu. Tapi karena dia pernah neraktir saya waktu itu, mikir-mikir saya. Lah kemarin kan saya itu di kasir lumayan banyak dibayarin. Ini dia mau ngundang saya, nggak enak saya kalau nggak menepati. Sebentar ya Pak, saya ada nego dulu nih sama jamaah saya yang sudah ngundang saya. Bisa digeser nggak? Coba lihat. Maka apabila ada orang berbuat baik kepadamu, balas selevel atau lebih. Kalau nggak bisa, doakan. Kenapa? Kita nggak boleh Pak senantiasa berada di bawah. Kita harus punya harga diri, begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sifat kaya tadi hanya akan didapat ketika kita connected dengan Allah. Sudah saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena kaya ini bukan sukses, Pak. Sukses itu kaitannya dengan jumlah uang kita. Sukses, berapa digit angka di tabungan kita, sukses. Di mana tinggalnya, itu terkait dengan sukses. Berapa ukuran rumahnya, terkait dengan sukses. Tetapi kaya itu terkait dengan rasa cukup. Beda. Setuju ya? Jadi beda, kaya dengan sukses beda, Pak. Orang itu sukses tuh. Mobilnya aja sampai 10. Berbrand semua mobilnya. Itu namanya sukses. Kaya enggak? Lihat apakah dia merasa cukup di hatinya. Kalau enggak merasa cukup, orang itu adalah orang fakir. Nah, karena kekayaan itu adalah sifat Allah, rasa cukup tidak membutuhkan itu adalah sifat Allah, kita tidak akan mendapatkan itu dari jumlah uang kita. Kita hanya akan mendapatkan itu ketika Allah karuniakan kepada kita rasa cukup itu. Nah, saya kasih analogi ya. Ini agak soal-soal fikih. Ini kelihatannya tema kita ini akan bersambung. Ada persoalan fikih begini, Pak. Bolehkah uang zakat diberikan kepada anak kecil yang bapaknya adalah orang kaya? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak nih? Ini bapaknya orang kaya, punya anak. Terus saya punya uang zakat, pengen saya berikan kepada anaknya, boleh nggak? Halo, boleh nggak nih? Nggak boleh. Boleh atau enggak nih? Pasti ada yang bilang nggak boleh, ya kan? Pasti juga ada yang bilang boleh. Kenapa boleh? Kan dia anak kecil nggak punya apa-apa. Nah, bapaknya kan kaya. Yang kaya kan bapaknya, ya kan? Bener nggak? Dia kan nggak punya apa-apa anaknya. Tapi yang bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memang dia ini kaya bukan karena yang dimilikinya, tetapi dia kaya karena bapaknya. Dia kaya dengan bapaknya. Apa yang ingin saya sampaikan, Pak? Kita ini memang fakir, Pak. Udah sifat permanen kita fakir. Tetapi
kita bisa menjadi kaya bukan dengan diri kita tapi dengan Allah. Maka ketika orang itu senantiasa berinteraksi baik dengan Allah, maka dia akan merasakan kaya. Kenapa? Karena apa yang ada di tangan Allah lebih membuatku tenang dari apa yang ada di tanganku. Ini orang kaya tuh kayak gitu, Pak. Dia merasa nyaman dengan yang di tangan Allah melebihi kenyamanan dia dari apa yang ada di tabungannya, Pak. Ini orang yang kalau hubungannya sudah baik dengan Allah tuh kayak gitu. Berapa tabungan, Bi? Kata istrinya. Aduh, tabungan cuma 20 juta. Lah bayar-bayaran anak kita yang 3 besok itu lebih dari itu, Bi. Bagaimana bulan depan bayarnya? Tenang istriku. Tenang-tenang, bagaimana? Aku tahu tabungan Abi. Ya, di tabungan Abi sedikit, tapi yang tersimpan di sisi Allah banyak. Itu berarti dia bergantung kepada siapa? Kepada yang di tangannya atau di tangan Allah? Yang membuat kita merasa fakir, miskin, gak punya apa-apa, Pak, kita ngeliatin tabungan kita terus. Udah gitu ngelihat gaji kita, ngelihat gaji kita, income kita, ya miskin terus kita. Tapi kalau kita melihat Allah Maha Kaya, duit saya banyak tapi nggak ada sama saya sekarang, adanya sama Allah. Karena kalau disimpan sama Allah lebih aman daripada disimpan sama saya. Kalau disimpan sama saya, sudah lama saya ini kemudian jadi gelandangan. Kenapa? Karena nggak pandai mengelola. Tapi karena rezeki saya ada pada Allah, saat saya butuh dia keluar. Betul atau tidak nih? Saya pikir yang usianya sudah tidak muda lagi akan mengangguk dengan apa yang saya sampaikan ini. Benar atau tidak nih? Halo? Mungkin kalau yang muda-muda masih mana mungkin Pak Ustadz, mana mungkin. Tapi yang udah berkeluarga, yang sudah menjalani hidup panjang akan mengangguk dengan apa yang saya sampaikan ini. Benar Ustadz. Ada tiba-tiba pas udah deadline tuh, ada tiba-tiba nggak tahu dari mana, nggak pernah kepikiran tuh. Nah kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, ini Allah akan berikan kepada dia rasa cukup seperti ini. Kenapa? Dia bergantung kepada kekayaan yang ada pada Allah, bukan kekayaan yang ada di tangannya. Ini orang-orang yang sudah goni. Sebagai penutup saya ingin sampaikan, jadi nanti mohon izin panitia, ini ada part kedua dari Al-Ghani ini. Belum selesai kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya, makanya tadi saya bedakan kaya dengan sukses ya. Kalau bicara sukses, orang biasanya bicara angka, bicara mobil, bicara rumah, ya kan? Tapi kalau bicara kaya, ini hadis Nabi definisi kekayaan. Jadi semua kita calon orang kaya, detik ini juga bisa jadi orang kaya. Kalau kita memahami kaya dengan definisi Nabi ini. Laisal ghina an kasratil aradi. Kaya itu bukan karena banyak harta, kata Nabi. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Maksudnya apa? Ketika hati ini merasakan cukup, maka itulah orang kaya. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan satu quote. Apabila orang sudah diberikan rasa cukup atau kaya di hatinya, maka tidak ada apapun dan siapapun yang bisa memiskinkannya. Tapi apabila orang kehilangan rasa cukup di hatinya, maka tidak ada apapun dan siapapun yang bisa mengkayakannya. Betul nggak? Maka mohonlah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Aku meminta ghina, rasa cukup. Tanpa rasa cukup ini
kita akan terus berlari dan tak pernah menikmati untuk beristirahat. Cukup adalah kata yang sangat powerful untuk meraih kebahagiaan. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Cukup katanya. Nah, udah. Cukup Ustaz. Tapi kalau ilmu mah jangan pernah merasa cukup ilmu, ya. Katanya ada 2 orang yang nggak pernah cukup. Pertama pencari harta, nggak pernah cukup. Yang kedua pencari ilmu, nggak pernah cukup. Nah itu. Pencari harta nggak pernah cukup. Pencari ilmu nggak pernah cukup. Cuma kalau pencari harta ini nggak pernah cukup, dia akan sengsara. Tapi kalau pencari ilmu nggak pernah merasa cukup, dia akan terus berbahagia, tenang hati jiwa. Ya, Allah Ustaz. Siap, bagus pertanyaannya. Usaha itu kaitannya dengan yang belum didapat. Rasa cukup itu kaitannya dengan yang sudah di tangan. Beda konteksnya. Nyambung ya? Rasa cukup itu tidak ada kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan. Rasa cukup itu kaitannya dengan apa yang sudah kita miliki. Yang sudah kita miliki itu pembahasannya rasa cukup. Usaha kerja keras itu kaitannya dengan apa yang esok. Kaitannya dengan esok. Kaitannya dengan harapan. Kalau rasa cukup itu kaitannya dengan masa yang sekarang, yang sudah kita punya. Sudah nyambung ya? Jadi cukup itu kaitannya dengan yang sudah di tangan, tapi usaha kaitannya dengan yang belum di tangan. Itu nggak ada hubungannya. Untuk yang belum di tangan kita ikhtiar. Untuk yang sudah di tangan kita merasa apa? Merasa cukup. Karena kalau tidak nggak akan bahagia. Makanya ada yang mendefinisikan begini. Sukses itu adalah mendapatkan yang kau inginkan. Tapi bahagia adalah menginginkan yang sudah kau dapatkan. Nah, ini bahaya nih. Kadang-kadang sesuatu itu kalau belum di tangan kita inginkan kan? Bener nggak? Betul atau tidak nih jamaah? Oh, rumah di sini bagus nih kayaknya. Itu belum punya. Indah banget kalau saya punya rumah di sini. Waktu belum didapat ingin, sesudah didapat rumah orang lain yang diinginkan. Bahaya kalau istri waktu belum didapat, waduh ini kayaknya kalau menikah dengan dia nih luar biasa. Ya, setelah didapat istri orang yang indah, bahaya kan? Nah maka sukses itu adalah, makanya sukses itu kaitannya dengan esok sukses. Kalau bahagia kaitannya dengan sekarang. Karena bahagia adalah menginginkan yang sudah di tangan. Sukses menginginkan yang belum di tangan. Nah itu sukses. Ya clear ya? Oke. Nggak ada lagi ya? Sudah cukup ya? Berarti udah kaya semua nih. Cukup Ustaz. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita lihat mobil kita bilang cukup ini. Wah itu kaya Anda. Lihat istri kita bilang wah sangat cukup. Ya. Tapi kalau kita kurang, itu adalah orang miskin. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rasa cukup, dan inilah yang diberikan Allah kepada Nabi di dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka 'ailan, terus fa'aghna. Allah menemukan engkau, mendapati engkau punya kekurangan, kebutuhan, fa'aghna, Allah cukupkan engkau Muhammad. Nah, maka itu nikmat. Kita doa dengan doa Nabi. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak.
Ya Allah ya Ghani, yang maha mencukupi, yang maha kaya, kayakan aku ya Allah dengan yang halal, kayakan aku dengan pemberianmu dari pemberian selain Engkau. Wah, ini luar biasa ini. Tapi karena tidak ada, mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Sampai berjumpa nanti insyaallah, kalau Allah berikan kita umur, kita ketemu di bulan Mei. Di Ramadan saya izin dulu, nggak bisa mengisi karena ada satu keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.